Jadi setelah beredar berita bahwa daerah kos gue yang lama itu rawan maling, gue terpaksa harus pindah dan cari kos di daerah baru karena gue nggak ikhlas kalau sampai barang-barang berharga yang udah capek-capek gue koleksiin hilang begitu aja. Kasus terakhir di sana adalah rumah kontrakan yang dibobol pas penghuninya lagi pergi. Laporan dari RT, penghuni kontrakan itu orang agak kurang waras yang tinggal sebatang kara. Jadi mulai sekarang RT dan warga akan serius ngeburu maling itu. Ya tapi mau gimana pun bagi gue pindah dari sana tetap jadi opsi terbaik. Gue cari-cari kos yang agak jauh dari tempat sebelumnya dan pindahlah gue. TV, komputer, dan PS5 semuanya udah tertata rapi di kos baru gue ini. Di kos baru gue semuanya berasa normal tapi cuma berlaku selama beberapa jam aja karena gue ngerasa ada yang aneh sama orang yang ngekos di sebelah gue ini. Ya alias tetangga gue. Jadi gue nggak sengaja ketemu dia pas gue lagi nyantai di depan kamar setelah lelah ngerapiin barang-barang. Tetangga gue itu bapak-bapak tapi tatapannya sinis banget sama gue. Gue tetap berusaha menjaga etika karena gue adalah warga baru di sana. Cuma memang kayaknya si bapak ini nggak suka gue ada di sana. Seringkali gue mergokin dia lagi ngintipin gue dari balik celah pintunya yang kebuka pas gue lagi di depan. Gue selalu perhatiin tatapan tajamnya seolah-olah dia kenal sama gue dan nyimpen dendam. Hari ini adalah hari kedua gue setelah pindah kosan dan gue baru sadar ternyata bapak ini gak cuma merhatiin gue dari dalam kamar aja. Jadi tadi pagi kayak biasa gue berangkat ngampus. Gue keluar dari kos sambil dalam posisi scroll TikTok volume full. Gue ngunci pintu kos gue sambil ngelirik sedikit ke arah pintu kos bapak itu dan ya pasti aja dia dalam posisi ngintip dari celah pintunya yang sedikit kebuka. Gue berusaha gak peduli lalu turun ngarah ke parkiran. Gue ambil kunci mobil dari kantong dan masuk ke mobil. Sebelum gue nyalain, gue ngaca dari cermin mobil dan kagetnya gue, bapak itu berdiri kaku di depan kamar kosnya sambil natap tepat ke mobil gue. Gue buru-buru nyalain mobil dan cus pergi secepat yang gue bisa. Selama di kampus gue muterin otak mikirin siapa bapak ini sebenarnya. Gue ragu kalau bapak ini ngenalin gue karena selama ini gue berusaha nutupin identitas gue dari orang-orang yang gak deket sama gue. Gue beneran takut dan kira-kira apa yang akan dia lakuin ya. Bel pulang pun berbunyi. Gue pindah dari kelas ke perpus buat baca-baca buku teori untuk skripsi gue. Gue ngerjain skripsi gue full pakai AI gratis dari skripsilagi.com. Semuanya ada dan lengkap mulai dari bikin bab 1 sampai bikin bab 5. Nah, di sini gue mau contohin buat uji tab bab 4 skripsi gue. Gue cuma butuh masukin data-data gue dan klik kirim dan tuh, udah deh. Semua hasilnya ini bisa lu parafrase dulu atau buat ulang atau langsung aja lu copy paste ke skripsi lu. Udah deh selesai. Linknya ada di bio ya. Gak kerasa ternyata udah jam 9 malam, badan gue capek dan mata gue pun layu. Gue ngocok-ngocok mata gue yang lelah sebelum gue cus pulang ke kos. Dari parkiran gue udah ngerasa ada yang aneh. Pintu tetangga gue tertutup sementara pintu gue sedikit terbuka. Gue buru-buru matiin mobil dan lari ke pintu kos gue. Gue berusaha inget-inget dan gue yakin kalau tadi pagi gue ngunci pintu. Kamar gue masih dalam posisi gelap tanpa lampu menyala satupun. Perlahan gue buka pintu dan masuk. Dan bener aja, TV, komputer, dan PS5 gue udah ngilang dari kamar gue. Di saat itu gue yakin gue udah kemalingan. Barang-barang yang udah capek gue kumpulin hilang semua gitu aja. Gue pasrah dan naruh tas di meja. Dari belakang lemari gue bisa mendengar ada suara-suara sesuatu. Gue belum sempet nyalain lampu dan posisi kamar masih super gelap. Dengan penglihatan seadanya gue menyaksikan maling itu lari ke arah gue dan menyerang. Gue pun membela diri dengan seluruh ilmu yang gue punya pas taekwondo dulu.